Halo Mas Haidar, tingkat Excelita, selamat siang. Ina Ismayati, halo Ina, apa kabar Ina? Edward Johannes datang, Aufa, Ridwan ada ya? Ridwan kelas kita ada. Ina, kan jangan lupa ngisi absensi ya di Learning Management System. Kemudian Haidar dan kawan-kawan jangan lupa ngisi absensi. Untuk siang hari ini mata kuliah konstitusi saya gabung di mata kuliah hukum pemilu. Indah, mata kuliah kita gabung di hukum pemilu. Karena saya jam setengah satu harus ikut rapid test untuk COVID-19 ini. Dan kemudian Ina saya menggabung mata kuliah, maka hari ini saya hukum pemilu dulu dan partai politik. Hukum pemilu dulu, saya bahas demokrasi. Kemudian Wildan setelah hukum pemilu mungkin ada pertanyaan masalah konstitusi, kita bisa tanya jawab masalah konstitusi. Kemarin saya sudah share materi mata kuliah konstitusi saya di Learning Management System. Mungkin teman-teman bisa ngikuti di Instagram, IGTV yang sudah saya share. Dan mungkin ada mungkin pertanyaan atau atau materi yang kurang jelas, teman-teman masalah konstitusi bisa bertanya pada saya pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya memulai terlebih dahulu masalah hukum pemilu, saya selesaikan ke konstitusi. Kemudian ada yang tanya dengan saya, Pak Basuki, untuk buku hukum pemilu apa? Bisa, saya udah di LMS itu sudah saya linkkan masalah buku saya, software buku saya tentang hukum pemilu. Kemudian teman-teman bisa ambil mungkin dari ini, ada buku bagus masalah pemilihan umum demokratis karya dari Prof. Saldi Isra sama Khairul Fahmi. Kebetulan dia sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum hakim MK, Pak Saldi Isra ini, Prof. Saldi sebagai dosen di Universitas Andalas. Ini bukunya cukup menarik teman-teman, pemilihan umum demokratis. Teman-teman bisa cari bukunya itu di mana, dimanapun, bisa di Shopee, bisa Toga, ataupun bisa ke Tokopedia, atau bisa ke Gramedia. Silakan teman-teman mana yang suka, teman bisa cari bukunya. Ataupun kalau teman-teman mau murah, teman-teman bisa cari softwarenya, kemudian teman-teman print sendiri, itu juga tidak ada masalah. Yang terpenting teman-teman bisa memahami, karena pandemi COVID-19 ini saya juga Albi ya. Albi ya, selamat bergabung. Gara-gara pandemi COVID-19 ini saya juga harus berpikir ulang bagaimana teman-teman bisa hemat, teman-teman bisa memahami materi dengan tidak mengurangi mengurangi dari segi kualitas pembelajaran kita masalah hukum pemilu. Ini buku menarik teman-teman. Hukum pemilu menarik. Saya pelajari ini, saya belum unboxing buku ini, tapi tentang karya-karya masalah pemilihan umum banyak hal. Ada namanya karya dari Prof. Teguh, kemudian Pak Fritz Siregar. Harapannya dengan teman-teman belajar hukum pemilu bisa jadi teman-teman nanti bisa mendalami bagaimana pilkada, bagaimana hukum pemilihan umum. Teman-teman nanti juga bisa berkarya sebagai KPU, Bawaslu, atau pengawas pemilu tingkat kecamatan, tingkat desa. Harapan di situ teman-teman, dengan belajar hukum pemilu sebagai fondasi dasar kita memahami mata kuliah hukum pemilu. Oh iya, saya jelaskan hukum pemilu dulu, nanti seumpama ada materi seumpama saya sambungkan dengan konstitusi, seumpama ada pertanyaan tentang konstitusi, teman-teman langsung bisa tulis di kolom komentar atau bertanya masalah mata kuliah yang kita diskusikan. Intinya kita diskusi di dalam mata kuliah hukum Pemda, hukum pemilu, konstitusi adalah kita lebih enak diskusi teman-teman. Karena teman-teman, what you got and then I can is like what you got, apa yang teman-teman dapatkan, kita bisa sharing. Intinya kan kita bisa sharing pengalaman, sharing keilmuan bersama-sama, baik mata kuliah konstitusi, hukum pemilu, ataupun hukum pemerintahan daerah di sini. Oke teman-teman, kemarin kita bicara masalah hukum pemilu ya. Saya memulai terlebih dahulu dengan makna demokrasi di sini. Kalau kita mulai, oh iya saya lupa, saya belum salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu alaikum wa alihi Rabbun karim wa antadu khulukan tuh sya'ran fasya'lan indul karim amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, kelas hukum tata negara 3 di mata kuliah konstitusi, dan juga saya gabung hukum pemilu karena saya nanti harus rapid test COVID-19. Hari ini kita mulai terlebih dahulu tentang mata kuliah pemilu teman-teman.
Kalau kita bicara pemilu, maka kita bicara dengan makna demokrasi. Karena kenapa saya bilang demokrasi? Demokrasi itu adalah istilah demokrasi itu adalah dan sistem ada istilah demokrasi, ada sistem demokrasi, teman-teman. Ada istilah demokrasi, ada sistem demokrasi sangat populer. Karena itu adalah produk pemikiran global yang terus menjalar. Ini produk pikiran global yang terus menjalar menjadi tren dianut oleh bangsa-bangsa di dunia. Sebelumnya kan kita menganut sistem kerajaan, ada sistem parlementer, ada sistem sosialis, ada sistem kapitalis. Kemudian muncul yang dinamakan dan demokrasi. Demokrasi teman-teman itu sistem tren dunia yang itu berkembang di masyarakat seluruh dunia dan mereka ingin demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu bisa digerakkan di seluruh negara. Masyarakat menginginkan demokrasi. Karena waktu itu ada kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara raja dengan rakyat, antara raja dengan rakyat, antara golongan pengusaha dengan buruh. Yang mana mereka merasa tidak ada, kan wujud dari demokrasi adalah kesetaraan, kesejahteraan. Maka istilah demokrasi itu kemudian menyeluruh ke dunia, orang-orang menganggap diri mereka negara demokrasi. Yakni pendapat masyarakat itu diakomodir. Baik itu golongan orang yang miskin, yang kaya, ataupun yang kan tidak ada istilah teman-teman, tidak ada istilah kamu strata sosialnya apa gitu teman-teman dalam istilah demokrasi itu. Selamat datang Pak Victor, mohon maaf ini mata kuliah demokrasi mahasiswa YIN Jember Fakultas Syariah. Pak Victor selamat datang. Mohon maaf Pak Victor kalau saya ada mata kuliah yang mungkin istilah sharing lah dengan adik-adik mahasiswa Pak Victor ini. Dari kemarin kita menggunakan learning management system dan kita dukung dengan penggunaan itu Pak Victor dengan penggunaan IG Live sebagai pendukung mata kuliah kita karena masih COVID-19 Pak Victor. Teman-teman ini ada Pak Victor, kebetulan beliau sebagai constitutional lawyer, jadi teman-teman nanti bisa belajar banyak ke Pak Victor ya. Victor_Santoso Tandiasa. Mungkin teman-teman mahasiswa bisa ngikuti IG beliau karena beliau ini sebagai constitutional lawyer yang cukup bagus. Saya ikuti YouTube-nya Pak Victor di The Constitutionalist. Jadi teman-teman kalau bicara MK atau demokrasi juga khususnya itu bisa belajar pada Pak Victor. Hari ini beliau ada program untuk unboxing buku di sini teman-teman. Oke, kita masuk pada materi kita kembali teman-teman. Teman-teman jangan lupa ngisi absensi terlebih dahulu ya di LMS. Kemudian nanti setelah ngisi LMS teman-teman tolong menjawab diskusi, baik diskusi 2, diskusi 1, dan kemudian siap Pak Victor, siap Pak dilanjut izin menyimak ya Pak, siap Pak Victor, mohon bimbingan juga Pak Victor, saya juga masih belajar Pak Victor. Terima kasih Pak sudah hadir Pak Victor. Oke, kita kembali pada materi kita teman-teman semua. Kita kemudian ada istilah demokrasi kan istilah yang digunakan di masyarakat seluruh dunia sangat populer, yang mana itu adalah produk pemikiran global teman-teman, produk pemikiran global. Maka ya baik itu negara prinsipnya sosialis, kapitalis maupun kerajaan teman-teman, mereka berusaha untuk menjadikan negara mereka demokrasi. Indonesia kan kita dasarnya adalah negara republik teman-teman, negara republik, dan kemudian digerakkanlah kemudian kita ingin menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem demokrasi. Maka istilah demokrasi yang sangat populer di seluruh dunia itu kemudian digunakan juga di Indonesia teman-teman, dan menjadi tren kemudian hingga hari ini istilah demokrasi tersebut. Demokrasi itu adalah sebuah ide teman-teman dan praktek yang dilakukan sejak abad ke-6 sampai ke-3 sebelum Masehi, before century, di Yunani kuno dengan model negara kota atau city state yang mempraktekkan sistem demokrasi langsung. Waktu itu city state teman-teman, city state atau negara kota itu mereka ibaratnya ada sistem perwakilan di situ. Siapa yang mana perwakilan nanti dipilih oleh rakyat, teman-teman, dipilih oleh rakyat, dan kemudian tadi memilih setelah pemilihan tadi itu memilih wakilnya, dari wakil tadi memilih siapa pemimpin yang terbaik untuk memimpin city state tadi atau negara kota tadi itu teman-teman. Sebenarnya konsep ini sudah jauh lama proses demokrasi waktu zaman Yunani kuno di sini. Tapi kemudian kan berkembang teman-teman, konsep demokrasi berkembang dari masa ke masa dan kemudian setiap negara
Hiri ini memproklamirkan diri sebagai negara demokrasi. Baik negara Indonesia, kemudian negara walaupun itu loh apa nama waktu saya ke Vietnam juga mereka mengucapkan negara demokrasi di sini. Vietnam mereka mengucapkan negara demokrasi di sini teman-teman. Vietnam demokrasi, apapun dengan konsepnya sendiri ya. Tiongkok juga demokrasi di sini. Itu bagian karena apa ya, demokrasi itu berkembang teman-teman, berkembang untuk meratakan sistem demokrasi langsung. Apa wujud dari demokrasi itu adalah pemilihan umum teman-teman, pemilihan umum itu yang mana kan dia memilih anggotanya apa yang mewakili mereka dalam pihak eksekutif, eksekutif dan legislatif di situ. Sebelumnya yang legislatif dulu dan kemudian berkembang ke eksekutif di sini teman-teman. Itu sudah lama berkembang. Yang menjadi pertanyaan kemudian apakah Islam itu demokrasi di sini? Wujud Islam waktu itu uh, kalau di Islam ada namanya wasyawirhum, bermusyawarahlah. Sebenarnya konsep dari wasyawirhum itu merupakan bagian dari demokrasi teman-teman. Konsep dari demokrasi ini. Uh, Demokrasi itu dimanai teman-teman from people, dari masyarakat, by people, oleh masyarakat, dan for people, dan untuk masyarakat, dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Itu merupakan bentuk dari demokrasi. Sebenarnya makna demokrasi bentar ya, Rami ya. Sebenarnya makna demokrasi teman-teman itu sama halnya dengan wujud musyawarah atau syuro. Dalam Islam istilahnya adalah wasyarihum, syuro, musyawarah. Itu merupakan bagian dari demokrasi di sini teman-teman. Bentar ya, bentar saya sesuaikan dulu teman-teman ya. Oke, teman-teman suara saya jelas? Teman-teman suara saya jelas? Tolong ditulis kalau suara saya jelas. Suara saya jelas nggak? Saya gunakan headset nih. Oke, jelas suara saya teman-teman. Kita lanjut lagi. Andi jangan lupa ngisi absen Andi. Apa kabar Andi? Kita lama nggak jumpa Andi Muhammad ini. Demokrasi itu dimaknai from people, by people, from people, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka konsep demokrasi itu kalau disamakan teman-teman itu sama dengan konsep musyawarah yang ada di Islam, di ajaran Islam, dengan istim indah ini adalah musyawarah. Itu merupakan bagian dari demokrasi sebenarnya, bagian dari demokrasi. Tapi konsep demokrasi itu berkembang karena demokrasi itu ingin mengakomodir pendapat semua masyarakat, teman-teman. Masyarakat. Karena kan gini loh. Masyarakat punya pendapat, masyarakat ingin berpartisipasi, masyarakat tuh ingin menyampaikan pendapat mereka. Maka kemudian sistem demokrasi itu yang mengakomodir. Kalau seumpama kita tidak ada uh, memberikan pendapat kepada masyarakat, otomatis masyarakat tidak bisa menyampaikan pendapat mereka di situ. Maka konsep demokrasi itu memberi peluang bagi masyarakat untuk ikut andil baik dalam legislatif dan juga eksekutif di sini. Tidak cuma golongan orang yang penting, termasuk masyarakat kecil dalam konsep demokrasi teman-teman, mereka juga bisa menyampaikan aspirasi mereka, baik itu melalui dengan cara berpendapat dengan demo ataupun dengan cara lain. Itu merupakan bagian teman-teman ajaran demokrasi ini sama dengan Islam. Maka ada istilah namanya teman-teman semua, yakni demokrasi konstitusional. Kan demokrasi kan itu adalah tren di dunia. Kalau kita masuk di mata kuliah konstitusi termasuk the supreme law of the land, groundwork. Konstitusi itu harapan, cita-cita, keinginan para the founding fathers and the founding mothers Indonesia itu mau dibawa kemana, kemudian dibawa kemana bentuk wujud dari demokrasi itu. Maka dengan adanya demokrasi yang demokrasi kan itu kayak apa teman-teman, tren global. Maka wujud kemudian ada yang dinamakan dengan demokrasi konstitusional. Apa itu demokrasi konstitusional? Suatu pemerintahan yang berdasar pada landasan konstitusi. Jadi dasarnya, karena kan konstitusi itu
waktu kemarin apa namanya itulah C.F. Strong dalam buku Constitution, ada buku bagus teman-teman namanya Constitution. Bukunya itu karya C.F. Strong dan K.C. Ware. Itu nanti kalau teman-teman fotokopi koordinator kelas bisa cari bukunya, entah itu via Tokopedia atau Gramedia, ataupun bisa beli langsung atau bisa fotokopi juga. Itu bukunya bahasa Inggris. C.F. Strong menerangkan seperti ini teman-teman. Constitution is a collection of principles according to which the power of the government, the rights and of the governed, and the relation between the two are adjust gitu. Jadi apa namanya? Yang dinamakan dengan konstitusi itu kata Kassewer yang merupakan ahli politik di kerajaan Inggris menerangkan bahasanya konstitusi itu dalam pemerintahan, kekuasaan memerintah secara luas di sini atau menerangkan tentang eh, bagian dari lembaga-lembaga negara, teman-teman, beserta tupoksinya, konstitusi itu terangkan. Kemudian bicara konstitusi yang kedua itu selain bicara tentang lembaga-lembaga negara, dia juga konstitusi menerangkan tentang hak-hak konstitusional warga negara, hak konstitusional warga negara diterangkan di dalam konstitusi. Yang ketiga yakni hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, gitu. Hubungan antara masyarakat dengan hubungan dengan antara masyarakat dengan pemerintah di sini itu adalah makna dari konstitusi, teman-teman. Maka kemudian ada yang dinamakan dengan demokrasi konstitusional. Jadi demokrasi boleh, tapi harus berlandaskan dengan konstitusi atau aturan yang ada. Tidak boleh kita mengucapkan demokrasi, tapi tidak sesuai dengan dasar hukum konstitusi gitu. Maka ada namanya demokrasi konstitusional. Model ini menegaskan bahwa pemerintah bukan berdasarkan kekuasaan, bukan mahstat, tapi berdasarkan hukum atau Rechtsstaat ini, atau yang disebut dengan rule of law. Demokrasi boleh. Tapi kalau seumpama demokrasi tanpa aturan, teman-teman, kan itu wujudnya dari kekuasaan semena-mena. Padahal ada dua hal, ada yang disebut dengan mahstat, ada mahstat. Kalau teman-teman ikuti mata kuliah usul fikih hukum tata negara waktu itu, ada yang disebut dengan mahstat atau nahwakerstat, dan juga ada yang disebut dengan rechtsstaat atau hukum negara hukum di sini. Mahstat itu negara kekuasaan atau nahwakerstat, negara penjaga malam yang dikuasai oleh segelintir penguasa di situ. Maka muncul yang disebut dengan lawannya, yakni dengan rechtsstaat atau negara hukum, atau sering disebut dengan sebutan rule of law di sini, negara berdasarkan hukum. Dan Indonesia berdasarkan konstitusinya adanya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum di sini. Itu menjadi bukti atau menjadi peluang adanya negara demokrasi konstitusional. Apa negara demokrasi konstitusional itu, teman-teman? Suatu pemerintahan demokrasi yang berdasar dan berlandaskan konstitusi di sini. Itu dulu bentar. Ini ada pertanyaan dari Arisia. Jawab dulu Arisia. Pak, bagaimana demokrasi yang ideal? Soalnya kebanyakan demokrasi ini tidak ideal dan merata untuk rakyat dan kepada rakyat, Pak. Memang kalau ini Aris, kalau kita bilang ideal, kita juga susah. Kita bilang negara hukum termasuk negara yang ideal. Sosialis negara ideal, demokrasi ideal. Melandaskan ideal kan kita gini, satu kepala dengan kepala lain menyatukan dan juga tidak mudah, Eris. Tidak mudah. Kita mewujudkan negara demokrasi konstitusional itu juga tidak mudah. Yang terpenting yakni adanya law enforcement, ada penegakan hukum. Gimana kita bisa yang ideal, yakni dengan cara demokrasi ditegakkan, tapi law enforcement, penegakan hukum Eris itu juga kita tegakkan. Contoh hari ini mungkin Eris di Situbondo mau ada pemilihan kepala daerah ya Eris. Pemilihan kepala daerah tersebut apakah ada money politik? Apa ada cost politik di situ? Bagaimana menegakkan money politik yang ada di setiap pilkada itu menjadi penting. Karena kalau seumpama kalau kita itu mengetahui adanya permainan money politik dan itu kemudian tidak ditindak tegas, maka tidak akan memberikan efek jera, teman-teman. Pertanyaan dari Aris ini memang kalau saya rasa tidak mudah untuk membuat negara demokrasi yang ideal, tidak mudah. Tapi kita berusaha ke situ. Dengan cara bagaimana? Karena kita termasuk negara Rechtsstaat negara hukum yang
konsepnya itu ada rule of law, segala hal diatur oleh hukum atau peraturan yang tertulis, peraturan tertulis, maka pelaksanaannya bagaimana kita bisa menegakkan hukum atau law enforcement. Percuma dong, Riz, kita punya aturan tapi tidak ditegakkan. Maka penegakan dalam pilkada pun atau pilkada serentak tentang money politik juga ditegakkan. Bukan cuma wilayah administratif, bukan cuma wilayah administrasi ya, tapi juga masalah tindak pidana pemilu di situ. Nah, itu dulu Eris. Mungkin emang nggak mudah Eris, tapi adalah kalau kita proses ke situ untuk menegakkan demokrasi yang ideal, tidak ada demokrasi ideal. Eris perlu ketahui, Indonesia demokrasi, kemudian China demokrasi, bentuknya berbeda. Jadi kayak HAM itu teman-teman, HAM itu termasuk produk global, tapi penerapan HAM itu di setiap apa teman-teman di setiap negara kan beda-beda penerapan HAM itu tadi. Setiap negara beda loh teman-teman. Mereka bicara maka HAM Declaration of Human Rights. Sorry saya sambil ngecas ya karena laptop mau habis nih. Kalau kita bicara Declaration of Human Rights atau sering disebut adalah kesepakatan internasional masalah hak asasi manusia, kan penerapan HAM itu manakala masuk ratifikasi internasional itu kan juga berbeda-beda teman-teman. Karena gini loh, dalam hukum tata negara itu manakala perjanjian internasional itu menjadikan undang-undang itu perlu diratifikasi terlebih dahulu. Tidak bisa serta-merta perjanjian internasional tadi itu kita langsung masukkan menjadi undang-undang, harus diratifikasi melalui proses rancangan undang-undang gitu. Sama halnya berarti kan hak asasi tadi, masalah Declaration of Human Rights manakala masuk di Indonesia kan berbeda teman-teman. Demokrasi yang ada HAM yang ada di Indonesia, HAM yang ada di Australia, HAM yang ada di mana? Thailand itu berbeda. Sama halnya dengan demokrasi itu kan itu yang kita sepakati adalah tren global hari ini. Maka penerapan demokrasi disesuaikan dengan kultur atau culture yang ada di negara tersebut gitu loh. Kayak hari ini kan kalau teman-teman ke Arab Saudi, teman-teman pernah ke Arab Saudi, kan penerapan hari ini perempuan di Arab Saudi boleh masuk stadion. Kalau teman-teman, iya kan? Indonesia masuk stadion perempuan gampang aja, tinggal datang aja. Di Arab Saudi susah teman-teman. Perempuan datang ke stadion, perempuan kemudian naik mobil itu tidak diperbolehkan di Arab Saudi. Tapi hari ini oleh Arab Saudi itu diperbolehkan, perempuan masuk stadion bola, kemudian naik mobil diperbolehkan. Itu wujud dari demokrasi sebenarnya. Maka kemudian tren global tadi itu disesuaikan dengan kultur atau budaya di setiap negara teman-teman. Itu wujud dari demokrasi. Mungkin saya lanjut dulu materinya teman-teman. Kalau ada tanya mungkin teman-teman bisa langsung menulis di kolom komentar, berpendapat juga tidak masalah. Kita ini adalah diskusi sharing of knowledge. Setelah kita bicara demokrasi, adanya Rechtsstaat dan rule of law, maka muncul makna yakni pemilu atau pemilihan umum. Atau sering disebut dengan sebutan general election. Apa itu pemilu teman-teman? Pemilu itu adalah aspek penting dalam demokrasi yang digunakan dalam proses pergantian kekuasaan politik secara berkala dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi politik publik yang cukup luas di sini. Gunakannya itu adalah dengan wujud demokrasi, teman-teman. Selamat datang Pak Edward Yohanes. Mohon maaf kita sharing tentang hukum pemilu Pak Yohanes. Balikotul Mbak Fikri Rahman, Dewi Nursinta, kalau ada pertanyaan langsung tulis kolom komentar ya. Jangan lupa untuk teman-teman ngisi absensi sama menjawab diskusi nanti ya. Kalau ada tertarik silakan langsung diskusi di kolom komentar di sini. General election itu atau pemilihan umum teman-teman, kalau kita sudah mengucapkan demokrasi kan kita mengetahui adanya pembagian kekuasaan. Apa itu wujud dari pembagian kekuasaan? Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yang mana itu tujuan ada bagian itu yakni adanya check and balances, saling mengimbangi dan saling mengawasi. Tujuan dari itu. Itu wujud dari demokrasi, teman-teman. Setelah ada demokrasi, kemudian bagaimana mengisi pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif, yakni dengan cara pemilihan umum. Pemilihan umum. Aspek penting dalam demokrasi adalah dengan cara pemilihan umum.
Karena kekuasaan politik kalau tidak ada pemilihan umum berarti kan yang memimpin cuma itu-itu aja teman-teman. Secara berkala. Maka kalau kita bicara pemilihan umum, di pasal 22E diterangkan, pemilihan umum milih siapa teman-teman? Pemilihan umum pertama milih presiden, wakil presiden, kemudian memilih anggota DPRD, kabupaten kota, DPR RI, dan juga DPD. Itu maksud dari pemilihan umum di sini. Kan iya kan? Coba buka undang-undangnya, milih itu. Setelah itu, kan ada batas waktu. Setiap berapa bulan atau berapa tahun sekali, 5 tahun sekali orang itu ganti, 5 tahun ganti. Ada pembatasan di sini. Maka di pemilihan umum tadi tidak serta-merta orang dipilih kemudian setelah dipilih mereka bisa menjadi presiden seumur hidup, kan tidak bisa seperti itu teman-teman. Ada batasan. Setiap orang bisa punya peluang untuk jadi presiden. Dengan cara apa? Ada batasan. Pak Jokowi tahun depan 2024 tidak bisa mencalonkan diri kembali sebagai presiden, sama halnya mungkin di Situbondo Pak Dadang mungkin tidak bisa nyalonkan Bupati Situbondo kembali kan, karena sudah masanya habis dua periode kepemimpinan. Itu masuk pembatasan teman-teman. Maka pemilihan umum, baik itu pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, ada kemudian disebut dengan pemilihan kepala daerah. Pilkada itu pemilihan kepala daerah karena wujud dari rezim pemilu dipilih langsung juga, tapi kan ada batasan 2 periode juga teman-teman. Itu wujud dari demokrasi. Dan dengan dia bisa mempunyai hak pilih. Demokrasi gini, dia punya hak pilih dan juga hak dipilih. Hak dipilih dan hak memilih itu masuk hak konstitusional setiap warga negara teman-teman. Maka model demokrasi ada 4. Pertama adalah demokrasi elektoral. Kalau demokrasi elektoral itu bicara daerah, elektoralnya dari daerah. Jadi setiap daerah bisa mencalonkan perwakilannya, demokrasi elektoral. Kedua yakni demokrasi politik dari partai. Kita anak kandung demokrasi itu apa teman-teman? Karena waktu kita milih langsung. Anak kandung dari demokrasi apa teman-teman? Anak kandung dari demokrasi itu adalah partai politik. Anak kandung dari demokrasi adalah partai politik di sini. Partai politik termasuk anak kandung demokrasi loh. Apakah boleh mencalonkan presiden tanpa melalui partai politik? Tidak boleh. Harus dari partai politik. Iya enggak? Apakah boleh mencalonkan bupati dari non-partai politik? Boleh. Kalau bupati, wali kota, gubernur dia independen, boleh. Kayak hari ini Jember kan Jember itu pemilihan apa namanya? Bupati hari ini Jember 2020 itu kan bukan dari partai politik, Bu Faidah, dari independen. Sedangkan kalau presiden harus dari partai politik. Presiden harus dari partai politik, teman-teman. Itu karena yang disebut adalah demokrasi politik. Jadi setiap orang partai politik mengajukan calonnya, kader yang terbaik. Yang ketiga, ada demokrasi elektoral, demokrasi politik, ada demokrasi sosial. Jadi setiap warga negara secara sosial dan culture dia bisa masuk mencalonkan diri atau mengungkapkan pendapatnya. Yang keempat dengan sebutan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu dimaknai teman-teman, yakni setiap orang berhak untuk bisa bekerja, mendapatkan penghidupan yang layak, kemudian mendapatkan peluang pekerjaan. Itu adalah wujud dari demokrasi ekonomi. Dan juga dia secara ekonomi juga mempunyai hak untuk bisa hidup di Indonesia, wujud dari demokrasi ekonomi teman-teman. Maka partai politik dan sistem kepartaian di sini, kalau kita bicara demokrasi yang berhubungan dengan kepentingan rakyat, teman-teman ya, kan kita wujud kandungnya adalah anak kandungnya adalah, kan kita sepakat anak kandungnya itu adalah partai politik teman-teman, anak kandung demokrasi partai politik. Saya nggak tahu Situbondo itu pemilihannya itu dari banyak, ada yang independen nggak? Ada yang dari independen nggak? Mungkin kalau teman-teman dari Situbondo, mungkin saya belum ikuti ya Situbondo ya. Tapi kalau di Jember itu, Jember kan ada yang dari independen di sini teman-teman. Wujud dari, kalau teman-temannya hak pilih sih bisa memilih nanti.
Atau teman-teman juga sebagai pemantau pemilu. Kembali lagi pada materi kita tentang partai politik, teman-teman. Aktor utama dalam demokrasi yang berhubungan dengan kepentingan rakyat dengan negara dan pemerintah adalah partai politik. Karena partai politik adalah perkumpulan seseorang yang mempunyai visi yang sama, tujuan yang sama, dan untuk memenangkan pemilihan umum. Ya, apakah ormas ormas PBNU itu partai politik? Bukan, itu ormas. Organisasi masyarakat yang mana masyarakat merupakan bagian anggota dari ormas tersebut. Apakah Muhammadiyah bisa mencalonkan anggotanya sebagai presiden? Boleh, Muhammadiyah boleh, NU boleh. Tapi harus melalui partai politik karena NU dan Muhammadiyah atau organisasi lain bukan dari partai politik. Partai politik itu apa? Partai politik kumpulan seseorang yang punya visi yang sama, tujuan yang sama, dan hasrat yang sama untuk memenangkan pemilihan umum di sini. Itu merupakan partai politik. Dan anak kandung demokrasi adalah partai politik di sini, teman-teman. Terutama dalam level demokrasi elektoral di sini, elektoral yang kita kan ada elektoralnya setiap daerah. Setiap daerah juga kayak kita bicara elektoralnya kalau dapil daerah pemilihan, elektoral seperti daerah pemilihan. Daerah pemilihan mungkin kalau di DPR RI, dapil Jember Lumajang, dapil Bondowoso, Situbondo Banyuwangi itu dapil teman-teman, elektoral di situ. Dan juga demokrasi politik. Keduanya itu mencerminkan demokrasi perwakilan, adanya elektoral dan demokrasi politik itu mewujudkan adanya demokrasi perwakilan untuk mewakili masyarakat di pusat, di DPR, di DPRD. Untuk apa? Menyerap aspirasi masyarakat, mewakili masyarakat. Kan iya, dengan adanya pemilihan umum baik DPRD, dia mewakili siapa? Mewakili masyarakat di situ. Maka teman-teman, saran saya mumpung masih muda, banyak berkecimpung di organisasi. Baik organisasi itu organisasi masyarakat, organisasi profesi, atau mungkin organisasi mahasiswa, apapun itu. Agar kenapa? Agar teman-teman bisa mewakili organisasi tersebut. Kemarin saya masuk HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Ternyata di HKTI itu tidak ada orang hukum loh. Orang hukum seringkali banyak masuk itu di mana? Mungkin di pengadilan, di mana? Di kepolisian. Tapi di organisasi masyarakat itu kayak tani, kemudian kayak ormas-ormas itu perlu orang hukum kayak jenengan-jenengan ini. Maka masih muda teman-teman aktif di organisasi masyarakat. Karena mereka butuh orang-orang hukum. Banyak orang-orang hari ini tuh kurang ahli dalam menganalisis suatu kasus di sini. Nanti ikut teman-teman kalau mau apa tuh bicara masalah ini ya apa namanya logika penerapan hukum, nanti teman-teman bisa masuk mata kuliah saya di kelas saya di logika penerapan hukum di sini. Maksud saya di sini adalah eh, orang partai itu kan dari ormas, banyak dari ormas. Tidak bisa partai itu tanpa background massa yang besar, susah. Harus dia punya massa yang cukup besar. Massa diambil dari mana? Organisasi masyarakat, teman-teman. Setelah ada ormas disebut ada partai politik yang sebagai partai politik itu kayak itu ya, kendaraan untuk mencapai tujuannya itu adalah menggunakan partai politik karena perwakilan masyarakat itu adalah demokrasi perwakilan melalui apa? Demokrasi elektoral dan demokrasi politik. Wujudnya apa Pak Basuki? Wujudnya ada yang daerah pemilihan, wujud ada anggota DPR, DPRD. Dia mewakili daerah pemilihannya, dapilnya atau konstituennya. Konstituennya dia mewakili aspirasinya di situ. Karena dia kan nggak mungkin semua masyarakat yang masukkan ke eksekutif kan nggak mungkin, atau legislatif semua masyarakat nggak. Tapi perwakilan siapa yang mumpuni melalui apa? Pemilihan umum. Walaupun prakteknya seringkali adalah dia melalui dapilnya, tapi dia bukan orang asli di situ. Itu adalah kelemahan nih di situ teman-teman. Partai politik berasal, kalau kita tanya partai politik dari apa Pak Basuki? Partai politik itu berasal dari kata bahasa Yunani, yakni pars, yang artinya bagian atau bagian dari keseluruhan. Sedangkan partai politik perkumpulan orang-orang yang seasa, sehaluan, setujuan, yang berpihak untuk menangkan mencapai cita-cita politik dan sosial mereka secara bersama-sama. Basis sosiologis partai politik dari apa? Basisnya adalah ideologi dan kepentingan. Mereka punya ideologi yang sama. Ideologi sama. Kepentingannya apa? Memenangkan pemilihan umum. Maka kalau kita bicara politik, bicara kepentingan. Pasti kepentingan itu bisa berupa uang, bisa berupa kekuasaan,
bisa bicara pengaruh, itu politik teman-teman. Gak apa-apa lah saya nggak jadi kayak seseorang jadi pengusaha, nggak apa-apa sih nggak jadi bupati, yang penting bupati bisa saya setir, kan itu politik teman-teman, kepentingan namanya. Nggak masalah saya nggak jadi bupati, tapi saya yang bisa ngatur itu, bisa bisa apa namanya, mengatur dari belakang, itu termasuk wujud dari kepentingan teman-teman. Basis sosiologis partai politik adalah ideologi dan juga kepentingan, tujuannya. Mereka punya tujuan, kepentingan itu tujuan. Seasas sekumpulan. Pak Basuki, apa boleh saya sebagai mahasiswa ikut partai politik? Boleh, silakan untuk belajar gitu. Tapi kalau LSM teman-teman hindari dulu ya, karena teman-teman harus apa? Saya lihat kalau lembaga swadaya masyarakat, teman-teman harus lihat background LSM-nya. Kalau teman-teman salah langkah, teman-teman nanti akan dicat jelek. Hati-hati kalau lagi melangkah. Mending teman-teman ikut ormas daripada LSM, mending ikut organisasi massa atau profesi yang itu menguntungkan teman-teman. Daripada teman-teman masuk dalam bidang itu adalah bidang LSM atau bukan LMS, LMS kan Learning Management System, LSM lembaga swadaya masyarakat. Boleh ikut LSM tapi teman-teman harus lihat backgroundnya di sini. Maksud saya seperti itu, gak ada masalah. Kenapa ada Fangsel? Kenapa ada parpol? Capean, sorry. Di pagi ngajar teman-teman. Kenapa ada partai politik? Fungsi dari partai politik ada 5 teman. Pertama yakni sarana komunikasi politik. Ada bottom up atau top down. Ada bottom up, kalau bottom up dari bawah ke pusat, atau top down dari bawah dari atas ke bawah. Tujuan adalah untuk komunikasi politik, kan partai politik kan bisa mengatur anggota partai politiknya untuk bisa menggerakkan massa, menggerakkan mesin partai. Sarana komunikasi politik gunakan apa? Yakni gunakan sebagai sarana komunikasi politik yang pertama. Tujuan dari partai politik. Kedua yakni sarana sosialisasi politik. Sarana sosialisasi politik untuk apa? Sosialisasi politik untuk bisa menyadarkan masyarakat pentingnya calon yang dia dukung. Calon kepala daerah, calon bupati, calon wali kota. Tujuan dari partai politik untuk sosialisasi politik, teman-teman. Kan anak kandung demokrasi adalah partai politik. Partai politik untuk apa? Karena mereka adalah organisasi yang punya ideologis dan juga kepentingan untuk bisa memenangkan pemilihan umum, balik ke pemilihan presiden, DPR, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Kalau Pilkades belum, Pilkades masih perorangan bukan partai politik. Tapi banyak juga yang kepala desa itu mempunyai background politik juga banyak teman-teman. Ketiga yakni sarana pengkaderan politik. Kan partai politik itu mesin untuk mengkader seseorang agar sesuai ideologis partai. Teman-teman perlu tahu loh, setiap partai punya ideologi partai masing-masing. Contoh seperti ini, ada partai nasionalis. Seperti apa nasionalis? PDIP, itu partai sayap kiri, sangat kiri sekali. Sangat kiri sekali. Kan ada partai sayap kanan itu Islam, partai agamis, ya. Sayap kanan itu partai agamis, partai sayap kiri itu sosialis. Nasionalis. Sayap kanan itu adalah partai agamis, yang sayap kiri adalah partai nasionalis. Partai nasionalis seperti mungkin PDIP. Sayap kiri paling sangat kiri sekali. Kemudian ada Demokrat, ada Nasdem. Ada partai sayap kanan, kayak PKB, PAN, PKS. Kemudian partai apa lagi? PKS. Hanura partai nasionalis. Nasdem, Perindo nasionalis, PSI itu nasionalis. Tapi nggak tahu partai yang hari didirikan Fahri Hamzah dan Anies Mata itu partai Gelora Indonesia itu loh. Partai Gelora itu apakah partai agamis apa nasionalis? Kalau saya lihat ideologinya, partainya niatnya itu adalah nasionalis, tapi banyak kadernya itu adalah pecahan dari PKS itu kan. PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Maka ada partai itu sayap kanan, ada sayap kiri. Sayap kanan itu agamis, sayap kiri itu adalah partai nasionalis di sini. Silakan Mas Hamid, silakan gabung di mata kuliah hukum parpol dan juga konstitusi ini. Silakan bergabung, menyimak teman-teman. Ada Mas Hamid ini. Itu teman-teman. Maka adanya partai politik untuk pengkaderan atau mengkader anggotanya. Agar kenapa? Agar kader partai itu kan dia kader kan dicalonkan sebagai kepala daerah, anggota DPR, DPRD dari partai politik. Dia adanya partai politik, dia dikader, dipupuk teman, dididik, kawah candra dimupuk agar dia itu sesuai dengan
visi misi dari partai politik. Maka kalau dia anggota partai politik mana, kita ketahui, oh otaknya ini nih, otaknya ini. Kan iya. Wah kalau ada orang PDIP, wah pasti marhanisme, itu marhanisme. Bayan kalau dia ke marhanisme tindang. Kalau PKB, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Demokrat apa? Nasionalis seringkali, nasionalis. Golkar seringkali dia tunduk pada pemerintah, atau seringkali banyak Golkar tuh kadernya itu adalah orang-orang ahli dalam bidang pemerintahan di sini. Apalagi PKS garis sayap kanan, keislaman di situ. Kan kita lihat kader partai politik teman-teman, kita lihatnya tuh ini otaknya bisa dilihat nih gitu, cara pikirnya bisa dilihat nih. Sama teman-teman kalau di organisasi itu, kalau teman-teman masuk di ormas, teman-teman tahu, wah ini anak nih dari organisasi ini gitu, pasti pikirnya seperti ini. Apakah betul Pak Basuki itu? Banyak betulnya, karena dia akan dididik sesuai dengan kulturnya. Maka kemudian pelajarannya adalah teman-teman harus pintar memilih teman, karena teman itu yang mempengaruhi cara berpikir teman-teman semua. Partai politik pun sama, teman-teman harus juga hati-hati memilih gitu, memilih lingkungan di situ, karena lingkungan itu yang membentuk kita. Kalau kita itu golongannya adalah parfum, kita akan ikut parfum juga, wangi juga. Tapi kalau lingkungan kita adalah golongannya apa teman-teman? Golongannya orang-orang jualan sampah, pasti dia akan bau sampah juga. Maka semenjak dini teman-teman harus memilah dan memilih mana lingkungan yang mau Anda tuju. What is your future? Apa tujuan? What is your goal sebagai mahasiswa? Apa cita-cita teman-teman semua? Kan teman-teman harus menyiapkan dari sekarang. Saya mau jadi dosen Pak Basuki, Anda harus S2. Di mana Pak Basuki? Di sini. Kan setiap kampus juga punya kulturnya. UNED, UNPAD, UNER, UNSUKA itu. Mereka punya culture masing-masing. Termasuk organisasi massa. Organisasi massa baik itu organisasi PBNU, Nahdlatul Ulama atau apapun, atau di partai politik, itu punya culture masing-masing, kultur masing-masing, dan teman-teman harus memilah dan memilih di sini. Ataupun jenjang karir, maksudnya jenjang karir teman-teman sebagai mungkin KPU, ataupun ada yang sebagai aktivis masyarakat. Teman-teman mencari itu agar teman-teman teman-teman kalau sudah masuk di organisasi itu, teman-teman akan terdorong untuk lebih maju. Oh sana bisa, kenapa saya nggak bisa? Hari ini semua orang punya peluang yang sama untuk maju sih teman-teman. Teman-teman jadi apapun bisa hari ini. Maka harus disiapkan dari sekarang. Don't waste your time itu. Don't waste your time. Jangan buang-buang waktu pada hal-hal yang tidak penting, teman-teman. Don't waste your time, karena waktu Anda cukup berharga di sini. Maka ambil lingkungan yang positif untuk teman-teman maju. Maka jangan buang-buang peluang. Terus belajar, masuk dalam lingkungan belajar, karena di luar kampus banyak orang lebih pintar daripada kita, teman-teman. Banyak orang lebih pintar daripada kita. Oke, next. Sarana pengandaran politik ya dari partai politik. Keempat yakni fungsi dari parpol itu adalah sarana pengatur konflik. Karena ada konflik. Ada manajemen konflik di sini, ada manajemen konflik. Maka yang mengatur konflik adalah partai politik. Partai politik mengatur agar konflik tidak terlalu meluas di sini. Kelima yakni tujuan dari fungsi partai politik menjembatani hubungan antara mereka yang memerintah atau pemerintah dengan yang diperintah atau masyarakat. Itu tujuan partai politik, menjembataninya. Karena banyak pemerintah itu yang baik eksekutif legislatif kan dari partai politik. Yang menjembatani mereka itu adalah partai politik di sini. Lebih tinggi mana? Pak Jokowi atau PDIP? Masyarakat Indonesia ya, lebih tinggi mana? Pak Jokowi atau PDIP? Pak Jokowi kalau di presiden. Tapi kalau di partai politik, PDIP. Maka kemudian hari ini anak Pak Jokowi masuk mana teman-teman? PDIP semua. Gibran PDIP, calon wali kota Solo. Bobi Nasution menantu Pak Jokowi juga PDIP. Di partai politik. Dan harus taat pada konstitusi partai. Jadi konstitusi itu ya cuma bicara negara. Partai politik mempunyai konstitusi di sini teman-teman. Karena yang menjembatani antara penguasa dengan masyarakat itu adalah partai politik. Sekarang tidak cuma partai politik, termasuk ada namanya pro Jokowi. Ada sekelompok massa yang dia itu tidak berbentuk partai politik, tapi dia berbentuk seakan-akan seperti partai politik. Contoh PA212 itu bentuknya bukan partai politik, perkumpulan aja, tapi geraknya gerak partai politik. Kayak pro Jokowi, Projo itu juga bukan partai politik, tapi geraknya seperti partai politik.
Contoh hari ini itu adalah Bu Faidah itu kan bukan dari partai politik, tapi Bu Faidah punya kader-kader kesehatan yang mana bergerak dalam bidang membantu masyarakat secara nggak langsung. Itu adalah seperti partai politik. Dan iya, betul nggak logika? Yang mungkin di Situbondo pun sama. Mungkin daerah teman-teman yang lain mungkin di Bondowoso ada sekelompok orang pencinta salah satu kepala daerah yang mana dia mau bergerak tanpa harus dibayar. Kan itu termasuk bentuknya seperti politik, teman-teman. Kayak Pro Jokowi kalau apa namanya kalau di Lumajang itu kayak Barisan Pemuda Masdar, itu pencinta Bu Faidah, pencinta keluarga Masdar. Itu termasuk seperti alat politik geraknya, teman-teman. Karena mereka punya massa, mereka punya alat, mereka punya sarana, punya keilmuan. Iya kan? Maka tidak cuma partai politik, organisasi massa pun itu salah satu bentuk partai politik gitu loh. Karena nanti ada pembagian kekuasaan di situ. Herbert Kiesler membedakan 3 tipe parpol. Herbert Kiesler ini teman-teman punya 3 parpol. Ada partai program, jadi partai politik, teman-teman. Karena kan sekali lagi wujud dari demokrasi itu anak kandungnya adalah partai politik. Partai politik itu dibagi menjadi 3 tipe, teman-teman. Pertama adalah partai program. Partai program. Partai program dia punya rencana tuh. Rencana 5 tahun, 10 tahun, rencana jangka pendek dan rencana jangka menengah. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita mau dibawa kemana nih gitu. Ada partai program di situ. Yang kedua yakni partai karismatik. Karismatik itu siapa yang karisma? Pemimpinnya. Pemimpinnya yang karismatik. Maka kalau bukan dia nggak mau. Kayak hari ini kan PDIP itu, mohon maaf saya gosip atau gibah PDIP, tapi itu kan bukan gibah apa namanya, kita kan secara akademis teman-teman di sini. Walaupun secara luas teman-teman bisa baca. PDIP kan harus dari Terah Soekarno, Bu Megawati, ataupun ke anak keturunannya ada Mbak Puan Maharani yang nyalonkan, itu adalah Terah Soekarno yang disebut adalah partai karismatik. Ada juga yang ketiga ada klien, partai klientelistik. Partai klien itu apa? Dilihat dari kliennya, dilihat dari pemilihnya, dilihat dari konstituennya di sini. Itu adalah bentuk dari partai politik. Jadi partai politik itu ada 3 tipe kata Herbert Kiesel ini. Pertama ada partai program, dia punya program, dia punya tujuan. Yang kedua adalah partai karismatik, ya ini partai yang berdasarkan karisma seorang pemimpinnya. Maka orang lain susah untuk masuk. Ada partai klientelistik, yakni dilihat dari kliennya atau dari para pemilihnya, teman-teman. Itu salah satu bagian dari tipe partai politik. Di Indonesia kita di mana? Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian sistem kepartaian dibagi berdasarkan jumlah, ukuran, dan ideologi partai. Ada sistem 2 partai. Kayak di Amerika Serikat itu sistemnya 2 partai. Partai Republik dan Partai Demokrat. Maka saya sambil ngopi, teman-teman. Ada partai, kalau di Amerika Serikat 2 partai. Partai Republik dan Partai Demokrat. Apa partai lain? Tidak ada, Pak Basuki. Partai lain ada. Jadi ada partai kecil-kecil di Amerika Serikat itu. Tapi mereka kemudian bergabung dengan 2 partai ini, Partai Demokrat dan Partai Republik. Sesuai dengan kultur atau ideologi partai. Ada kemudian sistem multipartai dengan adanya 1 partai dominan. Indonesia gunakan sistem multipartai. Tapi apa ada 1 dominan? Enggak, semua itu adalah dominan. Yang terpenting adalah masuk dalam electoral threshold hari ini 4% ya, 4% dalam pilihan di DPR RI. Maka PSI dapat pilih banyak tapi dia nggak bisa 4%, maka dia nggak masuk di DPR RI gitu. Sistem multipartai yang mana tidak ada satupun yang dominan. Maka ada sistem 2 partai, ada sistem multipartai, dan ada sistem single partai. Sistem single partai seperti apa? Contoh ada Partai Komunis China, itu 1 partai. Tidak ada partai lain, teman-teman. Vietnam 1 partai. Thailand itu partai kuning dan partai merah. Di mana? Kalau di Malaysia hari ini Tun Mahathir sama Anwar Ibrahim itu adalah partai keadilan. Maka banyak partai karena untuk mengakomodir demokrasi yang ada di Malaysia, teman-teman. Itu sistem partai, ada single partai, ada dua partai, ada dua partai, ada multipartai. Multipartai itu merupakan bagian dari wujud dari demokrasi untuk mengakomodir pemilihan di suatu negara. Aspek penting dalam internal partai dan eksternal partai, pertama ada aspek penting partai ya, teman-teman. Pertama itu adalah ideologi partai. Setiap partai punya ideologi.
Ideologi itu apa? Ya cuma Indonesia aja ideologi Pancasila. Partai pun mereka punya ideologi, pemikiran, doktrin ideologi itu. Tujuan atau asas yang dikembangkan oleh partai, ideologi partai itu. Partai harus punya ideologi partai. Kedua harus punya dasar-dasar sosial masyarakat. Karena kan dia mewakili konstituen. Apa partai wong cilik, atau partai PNS, atau partai Islam, kan dia mewakili dasar-dasar sosial masyarakat, mewakili itu teman-teman. Dia harus punya ideologi partai, dia harus memiliki dasar sosial masyarakat, ada juga yakni ada struktur partai. Partai harus memiliki struktur dari pusat dan daerah. Maka hari ini pun karena keterwakilan ada wujud 25% atau 30% keterwakilan perempuan di sini. Baik itu anggota DPR, KPU, menteri, DPRD harus mencukupi 30% keterwakilan perempuan di situ. Itu struktur partai pun sama, harus 30% harus ada perempuannya gitu. Harus ada perempuan. Maka teman-teman yang perempuan ini, teman-teman perempuan punya peluang untuk bisa masuk dalam jajaran apapun. Karena teman-teman itu wajib di undang-undang itu harus ada keterwakilan perempuan, teman-teman. Struktur partai ya. Ada juga kemudian organisasi partai. Partai itu teman-teman tidak cuma dia partai politik, tapi mereka punya sayap. Contoh, ada pemuda PDIP, itu sayap kanannya, sayapnya. Di PDIP itu juga ada namanya golongan keislaman, golongan agama, itu sayap teman-teman. Contoh gini, kalau di Golkar itu ada namanya golongan pemuda Golkar itu, saya lupa namanya. AMNI apa-apa gitu. Itu pemuda Golkar, teman-teman. Organisasi partai pemuda Golkar. Itu ada. Jadi partai itu tidak cuma bicara organisasi, tidak punya struktur, tapi mereka punya bagian. Kalau di apa namanya? Kalau ada pemuda Nasdem, ada kemudian golongan mak-mak, kan golongan mak-mak termasuk golongan kuat kan Sandiaga Uno kuat gara-gara golongan mak-mak, teman-teman, perempuan-perempuan, ibu-ibu itu. Sandiaga Uno kemarin pilpres kemarin kan kuat di perempuan, banyak yang suka pada Sandiaga Salahuddin Uno gitu. Itu adalah bagian dari organisasi partai, keterwakilan perempuan di sini. Kemudian yang kelima, teman-teman, setelah organisasi partai kita bicara dengan partisipasi partai dalam sistem politik. Dia masuk tuh dalam sistem politik. Karena kita Indonesia punya sistem politik sendiri. Maka partisipasi politik itu, partisipasi partai mewakili dari sistem politik yang ada di setiap negara, teman-teman. Yang terakhir itu yakni dengan sebutan strategi partai. Partai punya strategi bagaimana caranya memenangkan pemilihan. Bagaimana hari ini di Pilkada Situbondo itu bisa menangkan pemilihan umum kepala daerah Situbondo. Partai politik pasti punya strategi. Contoh mungkin mereka menegakkan organisasi massa. Kan mereka punya golongan fanatik tuh. Kalau pondok dia pasti harus ini, kalau nggak ini salah gitu. Kan golongan fanatik, teman-teman, di situ. Orang fanatik itu nggak lihat bersalah, penting udah A, B, B, C, C, D, D, teman-teman. Itu adalah strategi partai politik untuk bisa menangkan pemilu. Apa boleh Pak Basuki? Malah itu yang bagus. Kan kalau kita lihat itu adalah cara sehat, teman-teman. Tapi harus sesuai jalur. Yang susah itu kalau nggak ada lawan. Lawannya siapa? Kemudian lawannya adalah partai kosong. Maka kemudian di kepala desa itu kalau calonnya tunggal itu juga susah. Berarti nggak ada lawan yang mau menyalurkan diri di situ. Maka strategi partai, baik itu pilkada, mereka pasti kemudian mempunyai mesin partai. Bagaimana itu bisa memenangkan suatu pemilihan umum kepala daerah, DPRD, DPR RI, ataupun DPD. DPD bukan dari partai politik, tapi mereka adalah punya aliansi dengan partai politik. Iya kan? DPD itu bukan dari partai politik, tapi Dewan Anggota DPD, banyak mereka itu aliansi partai politik. Contoh gini. Saya ini bukan anggota dari partai politik Golkar. Tapi teman-teman saya di Golkar banyak, teman-teman. Maka selain mereka milih Golkar, juga mereka milih saya gitu. Maka banyak anggota DPD kan dia sempalan dari partai politik dan mereka jadi kemudian. Itu merupakan bagian strategi pemenangan partai politik di sini, teman-teman. Karena para the founding fathers and the founding mothers kita menentukan bahasanya untuk membentuk suatu negara itu secara utuh agar waktu sidang BPUPKI perlu pemilihan umum atau yang disebut dengan sebutan general election di sini. Waktu sidang BPUPKI menerangkan apa? Perlu ada pemilihan umum. Pemilihan umum pertama kita pada tahun 1955, teman-teman. Pemilihan umum yang pertama. Itu pemilihan umum kita pertama, teman-teman.
Yang mana dalam konsepnya itu setiap orang punya hak untuk memilih dan dipilih gitu. Itu pemilihan umum kita pertama pada tahun 1955. Waktu itu menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 UUDS dasar hukumnya. Pemilihan umum yang pertama di sini. Untuk memilih siapa? MPR, DPR dan konstituante di sini. Kemudian konstituante itu yang memilih Perdana Menteri, karena waktu itu konstitusi kita nerangkan di konstitusi UUDS 1950 itu dia memilih konstituante dan kemudian konstituante memilih Perdana Menteri. Pak Karno cuma sebagai figur presiden, tapi yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Akibat gonta-ganti pemerintahan itu teman-teman yang kemudian tidak berjalan maksimal. Karena kenapa? Gonta-ganti Perdana Menteri dan itu pemerintahan baru berjalan 5 tahun ganti, pemerintahan belum berjalan 5 tahun ganti, itu yang menyebabkan kemudian konstituante dibubarkan oleh Pak Karno pada tanggal 5 Juli 1959 berdasarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 di sini. Maka itu demokrasi konstitusional, memperkuat demokrasi konstitusional itu karena sebagai asas dari pemilihan umum teman-teman di sini. Oke, teman-teman ada pertanyaan dulu silakan. Ada pertanyaan dulu teman-teman, Eris? Tidak, Feni Taurini, ada pertanyaan dulu? Prinsip, karena waktu kita bicara pemilihan umum, oke, setelah partai politik kita bicara pemilihan umum yang demokratis. Apa pemilihan umum demokratis? Itu pemilihan umum demokratis itu pemilihan umum yang dijalankan sesuai dengan asas pemilihan umum, yakni asas luber dan jurdil. Luber dan jurdil langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil gitu. Karena wujud dari sistem politik demokrasi yang hidup itu yakni dengan cara setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi memberikan suaranya terkait masalah politik. Wujud dari demokrasi adalah itu. Setiap warga negara mempunyai hak untuk bisa menyatakan pendapatnya dalam masalah politik di sini, terkait masalah politik gitu. Itu merupakan bagian dari demokrasi teman-teman. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional. Kan kalau kita bicara politik kan harus melalui demokrasi teman, tidak hanya bicara cuma politik aja gitu. Karena prinsip pemilu demokratis itu, prinsip demokratis itu adalah pertama, kalau kita ini konstitusi RIS ya menyebutkan, kita pernah, ayo konstitusi kita ada berapa teman-teman? Konstitusi ada berapa? Konstitusi kita pertama Undang-Undang 1945. Kemudian konstitusi RIS dari tahun 1949 ke 1950 cuma 1 tahun. Kemudian 1950 sampai 1959 kita gunakan UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Undang-undang kemudian dari dekret Presiden 5 Juli 1959 kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 kembali sampai 1999. 1999 sampai sekarang kita gunakan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Itu merupakan wujud kita demokrasi kita teman-teman. Yang mana di demokrasi tadi asas dari konstitusi itu pada makna pemilu pasal 34. Iya, ini ya. Konstitusi kan kita ada konstitusi. Kalau tadi saya bilang pasal 22E Undang-Undang Dasar, saya baca dulu pasal 34 Konstitusi Republik Indonesia Serikat seperti ini. Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Kemauan itu dikatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak-hak yang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun yang diduga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Di konstitusi juga itu menyebabkan tentang hak untuk menyatakan pendapat. Teman-teman ada pertanyaan dulu? Waktu saya tinggal 21 detik. Teman-teman mungkin saya cukupi dulu mata kuliah pemilihan umum dan konstitusi. Untuk konstitusi teman-teman bisa lihat di video yang sudah saya share di LMS. Jangan lupa menjawab diskusi teman-teman. Dan kemudian kalau saya